Hai guysku semua. Di video kali ini aku akan menceritakan kelanjutan dari alur cerita komik seorang leluhur sekte yang bangkit dari kematian setelah pertarungan dahsyatnya dengan Raja Iblis 140 tahun yang lalu. Tapi sebelum melanjutkan ceritanya, aku mau ingetin terlebih dahulu, video ini berisi full spoiler dari alur cerita komik. Jadi buat kalian yang lebih suka baca komiknya, kuy langsung aja lihat di situs-situs penyedia komiknya ya guys. Oke, kalau gitu simetriskan tubuh, siapkan cemilan, dan langsung aja kita gas ke alur cerita komiknya. Di part sebelumnya, Iblis Death Knight akhirnya muncul dan berhadapan dengan Hellkite. Namun Jeonma berniat untuk menjadi penonton dan melihat kemampuan dari tentara bayarannya. Di dalam pertarungan tersebut, Hellkite pun menggunakan elemen esnya untuk membekukan lantai tersebut agar Death Knight kehilangan keseimbangannya. Hellkite akhirnya mengerti mengapa Death Knight lebih kuat saat menunggangi kuda. Akan tetapi Hellkite berpikir kalau pertarungannya ini akan lebih sulit dari apa yang ia kira. Hellkite pun berkata kalau ia bisa menyelesaikan pertarungan ini tanpa bantuan siapapun. Akan tetapi, ia akan menyerahkan pertarungan Necromancer pada sang tuan. Death Knight tidak pernah sendirian, kemungkinan besar Necromancer berada di sekitar sini, ucap Hellkite. Kendati demikian, Jeonma berkata, kalau mencari keberadaan Necromancer tidaklah mudah. Mendengar ucapan dari sang tuan membuat Hellkite sedikit kesal, dan ia pun berteriak untuk menyuruh sang tuan segera mencari keberadaan Necromancer. Mengingat itu adalah satu-satunya cara agar mereka bisa bertahan hidup. Namun tak berselang lama, mereka malah dikejutkan dengan kemunculan para pasukan iblis yang sangat banyak. Tak hanya sampai di situ saja, Hellkite juga sangat khawatir kalau mereka tidak akan bisa pergi dari tempat itu, lantaran ia melihat iblis Death Knight yang lain datang ke sana. Di sisi lain, Jeonma melihat seorang iblis yang sedang duduk di belakang pasukan tersebut. Mereka pun menganggap kalau iblis itu adalah Necromancer. Kayaknya bakal jauh lebih sulit daripada yang diajarkan di kelas. Tetap di sini dan jangan menghalangi, ucap Jeonma. Singkat cerita, Necromancer pun akhirnya memerintahkan para pasukannya untuk menyerang. Akan tetapi, Hellkite terlihat sangat bingung dengan apa yang harus ia lakukan. Sedangkan sang tuan akan bertarung dengan Necromancer. Hellkite berpikir kalau sudah tidak ada tempat lagi untuk kabur, dan mereka akan mati jika tidak melawan iblis-iblis itu. Karenanya, Hellkite pun berniat untuk segera menggunakan kekuatan pada tangan kirinya. Ketika Hellkite ingin maju dan melawan para iblis itu, tiba-tiba Jeonma menghentikannya. Ia kemudian menggunakan teknik Inferno Arts untuk menghabisi iblis-iblis itu. Hellkite terlihat sangat terkejut lantaran menurut yang ia tahu, teknik Inferno Arts adalah skill yang hanya diturunkan oleh nenek moyang dari kultusnya. Meski begitu, rupanya teknik tersebut belum berhasil membunuh semua pasukan iblis. Karenanya, Jeonma berpikir kalau mereka harus bersiap dengan skenario terburuk yang akan terjadi. Di saat yang sama, Hellkite terlihat sedang bertanya-tanya, apakah serangan tersebut berhasil membunuh semua musuh mereka? Jeonma kemudian berniat untuk memberitahu cara agar Hellkite bisa memaksimalkan kemampuan yang ia miliki. Jeonma berkata, ada dua kondisi saat kau dapat menggunakan seni bela diri iblis. Pertama, membuatmu haus akan darah. Dan kedua adalah dengan memicu titik akupuntur untuk menggerakkan energi yang ada pada tubuhnya. Cara itu mungkin menyakitkan, tapi saat kau dapat meningkatkan kekuatanmu juga, saat mencapai tahap yang mirip White Hand Demonic Arts, gunakan energi internal untuk memaksimalkannya.
Mendengar ucapan tersebut, Hyeogaek pun bertanya mengenai bagaimana cara mendapatkan keinginan haus darah itu. Jeonma pun memerintahkan agar Hyeogaek memanfaatkan musuh yang ada di depannya. Jeonma berkata, kalau Hyeogaek bisa memberikan kutukannya kepada beberapa iblis tersebut. Saat para iblis terkena kutukannya, Hyeogaek bisa masuk ke dalam pikiran mereka. Ada dua kemungkinan yang bisa Hyeogaek ambil. Pertama, ia bisa menghancurkan iblis tersebut dan memanfaatkannya untuk membentuk pasukan. Dan hal tersebut hanya bisa terjadi jika Hyeogaek dapat mengendalikan penuh energi internalnya. Meski begitu, Hyeogaek rupanya terlihat cemas. Ia takut kalau hal tersebut malah membuatnya terbunuh. Karenanya, Jeonma pun kembali mengatakan kalimat yang ia ucapkan sebelum memasuki Dugyeon itu, yakni meminta Hyeogaek untuk mencari tahu sendiri dengan bertarung. Alhasil, Jeonma pun akhirnya telah berada di mode seriusnya dan bersiap untuk membantai para monster iblis yang ada di depannya itu. Nah, di sini terlihat bahwasannya Jeonma dapat dengan mudah menghabisi musuh-musuhnya. Melihat pertarungan itu, rupanya membuat Hyeogaek terlihat gemeteran. Ia akhirnya menyadari bahwa apa yang diucapkan oleh tuannya selama ini bukanlah omong kosong belaka. Tak berselang lama, tiba-tiba Hyeogaek dikejutkan dengan serangan iblis Death Knight pengguna tombak. Hyeogaek pun sangat kesal. Ia berpikir bahwa iblis Death Knight pengguna tombak akan jauh lebih sulit dari iblis Death Knight yang menggunakan pedang. Karena itu, ia pun harus menjaga jarak. Ketika menahan serangan dari iblis tersebut, Hyeogaek terlihat sedikit kewalahan. Namun, ia tidak akan dapat dikalahkan dengan semudah itu. Hyeogaek rupanya berambisi untuk memenangkan pertarungan itu, agar ia dikenal sebagai orang yang pernah mengalahkan Death Knight. Sementara itu, Hyeogaek merasa kalau pedang yang ia ambil dari salah satu monster iblis itu sudah mulai tumpul. Meski ia telah membunuh ratusan monster iblis itu, rupanya Necromancer terus-menerus membangkitkan lagi para pasukannya. Karena itu, Jeonma pun harus menghemat energi internalnya sebanyak mungkin. Di saat yang sama, Jeonma juga melihat Hyeogaek sedang bertarung dengan iblis Death Knight. Meskipun iblis Death Knight adalah musuh yang berat untuk Hyeogaek hadapi, tapi Jeonma tidak bisa membantunya. Namun dengan cara tersebut, Hyeogaek akan mengerti dengan makna dari perkataan Jeonma. Kembali beberapa jam sebelum kejadian tersebut, terlihat Jeonma dan Hyeogaek yang masih berada di luar Dugyeon. Di sana, Jeonma pun bertanya, apakah Hyeogaek pernah bertarung melawan Necromancer? Jeonma berkata bahwa menurut yang ia pelajari dari akademi, Necromancer memiliki kutukan yang cukup merepotkan. Karena itu, Jeonma pun khawatir kalau tentara bayaran lemah seperti Hyeogaek akan dikalahkan dengan mudah. Mendengar ucapan tersebut tentu saja membuat Hyeogaek sangat kesal. Hyeogaek menambahkan kalau sejak dulu kala ia telah membunuh puluhan monster. Jeonma lalu berkata kalau teknik demonic art yang dikuasai Hyeogaek dapat mengalahkan monster yang biasa-biasa saja. Tapi itu juga karena Hyeogaek tidak pernah diserang secara langsung. Tidak peduli sekuat apa Hyeogaek, ia tidak akan bisa menghindari kutukannya. Tak hanya itu, kutukan tersebut juga akan menyerang jiwa Hyeogaek dan mengakibatkan ia tidak akan bisa menggunakan seni bela dirinya. Tapi jika kau terkena kutukannya, ingatlah satu hal ini. Kau tidak akan mati, camkan itu, ucap Jeonma. Rasa takut itu hanya akan membuatmu gila, tapi hal itu tidak akan membunuhmu. Sekali kau sadar akan hal itu, kau akan mengetahui bahwa ketakutan adalah musuh utamamu. Kata-kata tersebut
ternyata membuat Hyeogaek tercerahkan. Meski begitu, ia tidak yakin kalau Cheonma benar-benar mengetahui apa yang dikatakan. Ketika Hyeogaek bertanya mengapa sang tuan tahu sesuatu seperti itu, Cheonma pun berkata kalau ia pernah mengalaminya. Cheonma mengatakan kalau ia harus berterima kasih kepada iblis yang pernah bertarung dengannya di masa lalu. Jika dibandingkan dengan iblis itu, Necromancer bukanlah apa-apa. Kembali ke saat ini, terlihat Hyeogaek masih bertarung dengan iblis Dead Knight itu. Hyeogaek rupanya mulai merasa kewalahan lantaran ia telah menggunakan kekuatan yang ada di tangan kirinya. Karena itu, ia harus segera menyelesaikan pertarungan tersebut. Di tengah pertarungan tersebut, Hyeogaek sempat berhasil membekukan Dead Knight. Namun Dead Knight rupanya berhasil membuat Hyeogaek terpental dengan serangannya. Hyeogaek menyadari kalau monster itu berada di level 9 dan ia juga lebih kuat dari Dead Knight yang dilawan Hyeogaek sebelumnya. Ternyata mengendarai kuda tulang akan membuat perbedaan sejauh ini. Ini bukanlah pertarungan yang mudah, ucap Hyeogaek. Ketika Hyeogaek bangkit, ia harus menyadari bahwa ada pemimpin monster Banse sedang mengawasi pertarungan tersebut. Sontak monster itu tiba-tiba menggunakan kutukan Deathfire untuk membuat Hyeogaek kehilangan semangat. Karena kutukan tersebut, Hyeogaek pun mulai mendengar kalimat-kalimat yang membuat dirinya kehilangan rasa semangat. Hyeogaek juga berhalusinasi bahwa ia sudah dikepung oleh para monster dan tidak bisa berbuat apapun. Di dalam kegelapan itu, Hyeogaek kembali mengingat perkataan sang tuan. Karenanya, Hyeogaek harus bertahan meskipun ia menerima luka yang cukup serius. Alhasil, Hyeogaek pun sudah terlihat sangat kewalahan. Namun ketika Dead Knight akan mengakhiri pertarungan tersebut, Hyeogaek rupanya masih bisa bertahan dengan mengandalkan kekuatan tangan kirinya. Apa yang sebenarnya terjadi kepada Hyeogaek? Apakah hal ini akan membuat dirinya berhasil mengalahkan Dead Knight? Oke, itulah tadi pembahasan alur cerita komik yang Mimin ceritakan untuk kalian semua. Sebelum video ini berakhir, Mimin mau ucapin terima kasih buat yang udah ninggalin komen dan like-nya di video ini ya. Oke, cukup sekian perjumpaan kita kali ini. Dan sampai jumpa di video pembahasan alur cerita komik selanjutnya ya. Bye!